5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Kimochi. Oke, Pak. Selamat siang, Ketemu lagi Pak. dengan saya Iwan Kurniawan. Jangan lupa. Apa? Oh enggak. Siap mulai. Siap. Oke, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Oke. Siap. Sehat, toh, Pak? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya sedang bersama orang yang sangat sungguh luar biasa bagi saya gitu. Biasa. Sangat sungguh luar biasa bagi saya, bisnismen lah gitu bisa dikatakan ya, Pak ya. Boleh. Oh, boleh. Wira swasta saja. Oh, wira swasta saja. Oke, boleh. Oke. Kabar baik berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah baik. Semoga keluarga juga sehat-sehat ya, Pak. Sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah, syukur. Oke, jadi gini Pak, tujuan saya datang ke sini dan rekan-rekan mungkin ya. Jadi untuk mencari ilmu dari Bapak lah gitu. Cari ilmu dari Bapak. Pengalaman. Iya, pengalaman, pengalaman lah gitu. Siap. Oke, jadi gini Pak. Mungkin seputar ayam geprek juara ya Pak. Seputar, boleh. Seputar apa sekitar? Jadi seputar ayam geprek juara. Oh, seputar ya. Kalau Takutnya sekitar, pengennya sekitar, ya saya kasih yang lain. Pasar-pasar gitu ya Pak. Oke. Jadi mungkin gini Pak, yang pertama tuh AGJ itu kapan sih Pak adanya gitu? Dari mulai kapan nih AGJ itu adanya? Sebenarnya AGJ ada di Kuningan itu sejak September 2019. Jadi saya buka usaha AGJ pertama di Ancaran, di depan Polres. Ya. Ya, Jalan RM Marta Dinata. Terus 2020 bulan Januari di sini di Siliwangi. 2020 bulan Februari di Cirebon gitu. Cuman sayangnya yang Cirebon dan Siliwangi imbas Covid ya ini harus tutup dan tersisa cuma satu di sini. Jadi dari mulai 2019 di sini. Itu berarti ayam geprek juara itu franchise apa gimana Pak? Ayam geprek juara itu sistemnya mitra. Artinya kolaborasi dan patungan usaha. Di mana ada pengelola pusatnya dan ada pengelola lokalnya. Dan itu kita melakukan patungan modal. Jadi modal usaha yang kita lampirkan di proposal itu nanti dibagi antara pusat berapa persen dan lokal berapa persen. Saya juga sempat baca juga ya, sempat sebelum kesini saya baca dulu tentang ayam geprek juara lah gitu. Saya baca di situ kayak owner nasional tuh kayak Pak Agung, siapa itu ya? Agung. Iya, Pak Agung. Iya, Pak Agung Prasetya Utomo lah. Ya. Nah, saya sedikit menarik juga Pak pas saya baca dikarenakan memang pas saya baca itu lahirnya AGJ itu kok di sini di Google ya Pak. Menurut sumber yang saya baca itu tanggal 20 Mei 2013 itu. Iya, secara nasional. Secara nasional 2013 itu. Nah, itu namanya itu masih bertransformasi ya Pak. Awalnya dari ayam geprek sambal korek gitu ya Pak. Sambal korek dan juga kemudian beralih kepada ayam geprek juara sambal korek pada tanggal 20 Mei 2015. Nah, yang menarik juga bahwasanya pada tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional juga. Jadi kebangkitan. Iya, kebangkitan juga buat usaha. nasional. Iya. Nah, itu menarik sekali buat saya baca gitu waktu sebelum saya kesini gitu. Betul. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan juga ini Pak, apa sih gitu yang menjadi landasan itu untuk Bapak membangun usaha di AGJ ini? Jadi ini adalah sebuah model usaha yang saya rasa menarik, di mana orang-orang atau para UMKM bisa bergabung di sini karena kita sistemnya patungan usaha, patungan modal. Berapapun dia punya uang, dia tidak bisa mengkapitalisasi ini usaha. Jadi kita berikan porsi sahamnya sama kepada teman-teman yang memang mau gabung di AGJ. Contoh yang AGJ Siliwangi ini
itu kita punya banyak investor. Itu beberapa pengusaha-pengusaha UMKM di Kuningan, dia cukup menyetorkan modal 1% dari saham yang ada dia miliki. Artinya ketika dia punya sedikit uang tapi dia pengen usaha dan usahanya sudah expert, udah terkenal, udah portofolionya sudah bagus, dia sudah bisa hanya dengan 1% saham dia sudah bisa ikut usaha ini. Jadi ini ketika banyak orang yang memimpikan pengen usaha besar tapi modalnya terbatas, mungkin AGJ ini salah satu solusinya karena kita bisa berpatungan usaha. Oh iya. Ya mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak tentang patungan usaha itu ya Pak. Boleh. Karena memang saya juga sebagai ya disebut saya anak muda kali ya Pak ya. Sama, saya juga masih muda. Oh, masih muda ya Pak. Iya lah, masih sama kita muda. umurnya ya Pak. Sama ya, cuman beda dikit aja. Iya Pak. Ya. Jadi punya jiwa bisnis gitu Pak. Kebetulan saya juga dari kecil bercita-cita itu pengen jadi entrepreneur gitu, seorang pengusaha. Sampai sekarang nggak pernah berubah Pak cita-cita itu. Tapi yang bikin saya bingung gitu ketika saya tidak punya modal, saya bingung mau bisnis apa sih gitu Pak. Nah seperti itu. Jadi menurut Bapak itu kayak cara kita agar dapat apa ya, dapat pikiran buat bisnis ini nih gitu. Contoh misalkan dulu Bapak kan punya pikiran buat ayam geprek juara nih gitu. Saya juga belum kepikiran Pak, gimana sih biar kepikiran saya tuh usaha apa gitu. Jadi yang pertama kita punya kemauan. Oh ya. Gitu. Tadi pertanyaannya mengarah gimana sih cara kita mulai berbisnis kan? Iya. Intinya ke sana kan? Iya. Yang pertama kita punya kemauan. Kemauan usaha. Gitu kan? Kita pengen usaha apa dan lain sebagainya semuanya. Yang penting kita punya kemauan yang tekad yang kuat dulu. Gitu. Sebelum nanti memikirkan modalnya berapa, usahanya mau apa dan lain sebagainya. Tapi kita punya tekad yang kuat untuk berwira swasta, berbisnis berwirausaha. Nah di situ baru kita pikirkan usahanya apa. Nah teman-teman, bagi teman-teman para wirausaha, para anak-anak muda yang mau berwirausaha pemula, satu, pikirkanlah usaha yang baru apa. Yang belum ada tuh kira-kira apa usahanya. Jadi ciptakan model usaha yang baru. Kalau nggak bisa yang baru, tiru yang lain tapi ciptakan yang terbaik. Ah iya. Ya kan? Ini ada usaha yang lain nih gitu, usaha ini. Tapi saya nggak bisa nih memunculkan usaha yang baru, tapi saya bisa memunculkan usaha yang lain yang sama dengan yang lain. Makanya jadilah yang terbaik, yang unggulan. Kalau nggak bisa, yang kedua carilah pembeda. Kreatif gitu ya. Nah, makanya ketika memang satu yang baru nggak bisa, yang terbaik nggak bisa, carilah yang beda di antara usaha-usaha yang sudah ada. Misal, usaha ayam goreng. Ayam goreng AGJ dengan Friend Chicken dengan ayam-ayam goreng di sekeliling itu sama. Ya. Nah, kita jadi yang terbaik. Apanya nih kira-kira? Bisa jadi sambalnya atau ayamnya atau dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa yang terbaik, yang berbeda. Ya. Sebenarnya yang kayak Bapak katakan itu saya baca juga di semboyan AGJ. Nah, betul. Di sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh. Iya nggak Pak? Iya, jadi oke lah, mungkin menarik deh jawaban dari Bapak ini. Nah, Bapak banyak berarti selain usaha ini ada lagi? Nggak ada, ini doang. Aduh. Saya kurang yakin ini Pak. Kurang yakin. Ini. Kenapa kurang yakin? Karena seorang bisnismen dari Kuningan ini kayaknya banyak sekali gitu. Ya adalah usaha-usaha yang lain yang memang di Kuningan kita kelola gitu kan, baik di bidang jasa, di bidang kuliner atau di bidang properti. Gitu. Jadi nggak usah disebutkan. Siap. Ya. Oke Pak. Yang penting adalah. Siap. Waktu PPKM saya pernah mendengar juga bahwasanya ayam geprek juara itu pernah santunan atau apa itu ya Pak, yang pernah dengar tuh 500 apa paket itu dibagikan kepada masyarakat yang kena dampak itu. Oh iya. Ya. Jadi ketika memang kondisi PPKM yang terjadi di masyarakat, mereka tidak bisa keluar rumah karena memang terjadi lockdown. Nah, kita sebagai yang punya usaha dan tim
kru, karyawan dan lain sebagainya berusaha menyebarkan hasil dari donasi yang ada dengan teman-teman investor dibagikan kepada yang terdampak, dan kita kerjakan dengan door to door gitu. Artinya dari sini kita sebar ke warga-warga sekitar yang memang terjadi lockdown, nggak bisa keluar seperti itu, dan terutama mereka-mereka yang di keluarganya terdampak COVID-19. Oke, siap. Tapi mungkin sekarang udah berjalan lancar lagi ya Pak? Sudah lancar lagi dan itu sudah pas normal kembali. Pemasukan dari pas kemarin tuh menurun nggak sih pas kemarin? Pasti menurun. Itu hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena COVID, pemerintah dan lain sebagainya. Pasti pemerintah juga ingin yang terbaik buat masyarakat dan buat dunia usaha. Di 2022 kita terjadi COVID yang begitu dahsyat. Di 2020 kita terjadi COVID yang begitu dahsyat. Di situ juga terjadi di bulan Ramadan. Ya. Artinya kita juga harus buka setengah hari karena memang bulan Ramadan. Di satu sisi di Jalan Siliwangi ini ditutup total dari mulai jam 4 sore. Artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu kita harus berpikir ulang gimana caranya kita menyelamatkan karyawan supaya tetap bisa bekerja, juga menyelamatkan mereka dari kesehatannya, dan kita juga harus taat terhadap pemerintah yang memperlakukan lockdown itu. Akhirnya kita berpikir ulang bagaimana caranya karyawan bisa tetap bekerja, ayam geprek tetap buka, yaitu dengan program-program yang tadi. Berarti bener ya Pak, jadi seorang bisnismen itu harus benar-benar memutar otak gitu ya Pak? Dua usaha kita di Ancaran dan di Cirebon itu ya tutup, salah satunya ada faktor dampak COVID-19. Oh iya. Saya juga seringnya itu saya makan di sono, di AGJ yang Ancaran. di Ancaran. Karena memang kan saya rumah di Ciberem, Cirimpin. Juga ya. Saya rumah di sono, jadi setiap pulang tuh nggak lewatnya ke sono kan ya Pak. Jadi makan tuh di situ, makan di situ. Kalau di sini jarang Pak. Makan tuh sekali-kalinya pas saya mau pendaftaran aja waktu itu. Ini Pak agak gimana Pak nih? Ditolak apa ini? Oh, ditolak. Jadi belum ditolak ya. Artinya mungkin ada kesempatan yang tertunda gitu. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali. Amin ya. Atau boleh jadi pengusahanya sekarang. Aduh, amin Pak. Saya juga pengen jadi pengusahanya, nantilah kita. Tadi dari yang Bapak ceritakan juga dan jawaban-jawaban Bapak itu memang sangat memotivasi lah buat saya, buat khususnya buat semua anak-anak muda mungkin ketika memang ingin berbisnis itu, menurut Bapak itu modal nomor berapa Pak? Modal bisa jadi nomor terakhir. Nomor terakhir? Apa nomor pertama menurut Bapak? Kemauan. Kemauan? Iya. Kemauan yang bener-bener ya Pak? Iya, gitu. Kemauan yang kerja keras, bagaimana cara kita mengambil peluang-peluang yang ada. Seperti itu. Karena boleh jadi usaha yang kita pikirkan, dipikirkan juga oleh orang lain. Iya, benar. Kalau kita nggak action, ya orang lainnya akan ngambil. Iya kan? Siapa ya? Semua manusia akan berpikir tentang wirausaha. Saya pengen usaha misalnya laundry. Ya. Orang lain juga akan berpikirnya seperti itu. Itu misalnya makanya. Jangan buka kan. Oh, iya. Ya kan? Siap. Orang lain juga akan berpikir, oh saya pengen usaha laundry juga. Nah, bagaimana kita bisa mengambil peluang untuk siapa cepat dia dapat gitu. Ya. Jadi kalau nggak kita ambil, ya orang lain akan ambil. Jadi yang pertama kemauan, yang kedua adalah pintar-pintar mengambil peluang. Bersaing dalam bisnis itu wajar ya Pak? Wajar. Ya seperti tadi yang Bapak sebutkan pula ayam di mana-mana ya Pak, ayam. Persaingan itu akan meningkatkan kualitas kita. Oh iya. Ya, kan? Kalau nggak ada pesaing, kita nggak bisa akan meningkatkan kualitas dan nggak bisa mengevaluasi kualitas kita. Evaluasi. Teman-teman bisa lihat di jajaran Siliwangi ini toko emas itu kan banyak. Iya. Ya kan? Iya benar. Tapi mereka Bersaing benar. Semuanya akan indah pada waktunya. Harus sabar. Harus sabar. Oke Pak, mungkin tidak lebih dari itu pertanyaannya. Hanya mungkin yang terakhir itu saran dari Bapak itu buat anak milenial itu, kaum milenial itu seperti apa sih di era sekarang ini kan banyak orang-orang kayak kaum milenial itu lagi enak-enaknya rebahan gitu Pak.
banyak sekali teman-teman saya juga yang bilang pengen usaha, tapi dia itu nggak action gitu Pak. Iya. Nggak action. Saran Bapak deh buat kaum milenial itu gimana? Saran saya buang pikiran yang memberatkan tentang wirausaha dan mulailah berwirausaha dari sekarang. Terima Apa kasih. saja. Keluar rumah jualan. Keluar rumah jualan. Itu aja. Harus apa ya? Mulai bangun dari zona nyaman gitu. Iya, bangun dari zona nyaman. Siap. Keluar dari zona nyaman. Akhirnya dan ketika mau berwirausaha jangan terlalu banyak perhitungan. Banyak mikir nggak boleh Pak. Jangan terlalu banyak mikir, mulai. Kadang banyak Kalau banyak perhitungan mikir, banyak perhitungan, setelah dihitung-hitung rugi, belum juga usaha udah tutup buku. Iya. Jadi nyerah sebelum berperang gitu. Nah, Iya. mulailah dari sekarang. Oke Pak, makasih Pak Oke, atas siap. semua jawaban yang Bapak Siap. lontarkan gitu ya Pak. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Salam sampai jumpa. Halo guys, hari ini kita sedang makan di sebuah AGC. Makan guys. Hello guys. Ngomongan lanjut lagi. Ini rekomendasi banget sih. Parah. Rasanya enak banget.